Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawade Filaendriani, kelas A3 dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan tanaman. Langsung saja, jaringan tanaman merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan titopotensial yang berbeda dari jaringan hewan. Jaringan tanaman mempunyai kemampuan jika organisme tumbuhan dapat memperbanyak diri dengan negatif, mengingat kemampuan tubuh tumbuhan terdiri dari sel-sel. Adapun definisi lain dari jaringan tanaman ialah jaringan tanaman adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk, sifat, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tanaman terbagi atas dua, yaitu yang pertama jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem ini sendiri adalah jaringan muda sekelompok sel-sel aktif membelah. Sel-sel meristem akan menghasilkan sel baru, yang sebagian hasil pembelahan akan tetap berada di dalam meristem. Hal ini biasanya disebut dengan permulaan atau inisial. Sedangkan dari sel-sel baru digantikan kedudukannya oleh sel meristem yang biasa disebut dengan derivatif atau turunan. Adapun ciri-ciri jaringan meristem adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ukuran selnya yang kecil, terdiri dari sel-sel baru, sel berbanding tipis, memiliki nukleus yang relatif besar, vakuolanya yang berukuran kecil, banyak mengandung sitoplasma, sel berbentuk kubus. Berdasarkan posisi dalam tumbuhan, jaringan meristem terbagi atas tiga, yaitu yang pertama meristem apikal. Meristem apikal ini terdapat di ujung puncak utama dan puncak lateral serta ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa. Contohnya pada meristem pangkal ruas tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Dan yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral ini terletak sejajar pada permukaan organ ditemukannya. Contohnya kambium dan kambium gabus atau velogen. Yang kedua, jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak aktif. Adapun ciri-ciri dari jaringan permanen adalah yang pertama, tidak aktif membelah diri, berukuran lebih besar daripada jaringan meristem, mempunyai vakuola yang besar, di sela-sela selnya memiliki ruang antar sel. Dan yang terakhir, yang kelima, sel telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen terbagi atas 5, yaitu yang pertama, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Yang pertama adalah jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Merupakan jaringan terluar yang melindungi seluruh permukaan tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan lainnya. Yang kedua, jaringan parenkim atau jaringan dasar merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Berfungsi untuk penyimpanan bahan makanan, penyimpanan air, dan penyimpanan udara. Ketiga, jaringan penyokong atau jaringan penunjang merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang keempat, jaringan pengangkut merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xiliem atau pembuluh kayu dan jaringan floem. Dan yang kelima, yang terakhir adalah
jaringan gabus. Jaringan gabus ini merupakan jaringan yang bertugas untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan air. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang jaringan tanaman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.